Buat follow up kali ini kita kan ngebahas Linux fundamental part 1 dengan pemateri Yudhistira Dwi Nugraha, sering dipanggil Wira atau Adi. Dia itu teman sekelasku dan sekarang dia adalah ketua dari divisi pengembangan dan kompetisi. Mungkin dari teman-teman nih ada yang mau tanya-tanya tentang pematerinya atau ada yang udah kenal nih. Pasti rata-rata udah kenal sih. Oke, selanjutnya kita langsung masuk ke materi aja. Buat pemateri, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan terkait dengan Linux Fundamental Part 1 ya. Di Linux Fundamental Part 1 ini tuh di sini saya itu akan menjelaskan beberapa pengenalan tentang Linux dan beberapa komen yang ada di dalam Linux. Oke. Bentar. Akan saya share screen terlebih dahulu. Apakah screen saya sudah terlihat? Aman. Sudah. Oke. Follow up pertama tentang pengenalan Linux ya. Di sini tuh ada dua jenis Linux yang Debian based yang sering kali digunakan ya. Yang utama Ubuntu dan itu satunya Kali Linux. Nah, di Ubuntu ini itu dia itu fleksibilitas sebagaimana kalian misal dari pengguna Windows sebenarnya lumayan bisa menggunakan Ubuntu. Misal kalian itu baru migration dari Windows ke Linux gitu, itu Ubuntu itu lebih friendly lah. Tapi dia juga ada beberapa yang juga lebih menyulitkan. Nah, sedangkan Linux ini sebenarnya hampir sama seperti Ubuntu. Tetapi Kali Linux ini itu dia itu lebih kebanyakan itu digunakan untuk security test dan dia itu memiliki tool-tool untuk penetration test seperti itu. Nah, kalau Ubuntu sendiri itu dia itu memang lebih enak kalau kita gunakan sebagai kegiatan seharian. Nah, dan juga dia itu seperti juga support customisasi yang banyak dan ada pertanyaan apakah Ubuntu juga bisa dibuat penetration test. Nah, yang saya tahu itu sebenarnya juga bisa, tetapi Ubuntu sendiri itu harus download tools-toolnya. Tetapi ada beberapa kondisi Kali Linux itu lebih worth it lah untuk gunakan pentest seperti itu. Nah, kenapa? Karena di Kali Linux sendiri itu punya kernel yang berbeda dengan Ubuntu. Itu pengetahuan saya. Oke, kita lanjutkan ke bagian ini Kali Linux. Nah, kita itu dari Kaliber ini lebih menyupport kalian untuk menggunakan Kali Linux. Mengapa? Karena Kali Linux ini digunakan sudah lebih dari sudah ada 300 tool yang siap untuk digunakan. Nah, sebagai contoh bentar. Ini sudah pernah di follow up sebelumnya, sudah pernah ditunjukkan oleh pemateri sebelumnya sebenarnya. Kalau di Kali itu banyak sekali tools-tools yang ada di
dalamnya. Nah, ini itu sudah disediakan dari mereka sendiri, dari pihak Kali Linux-nya. Oke. Kemudian penggunaan Linux dalam hacking. Nah, penerapan sistem operasi Linux ini dalam hacking itu sudah menjadi hal yang dinilai mutlak. Namun tidak terbatas dalam satu sistem operasi itu saja. Kebebasan penggunaan Linux dalam software-software spesialisasi yang tersedia untuk diunduh atau bahkan tersedia secara bawaan untuk mendukung aktivitas hacking dan memberikan keunggulan kepada penggunaan Linux sebagai hacker dalam melancarkan serangan maupun konfigurasi pertahanan secara lebih leluasa dibanding dalam sistem operasi lainnya. Hal ini jelas membuat Linux lebih dominasi dalam digunakan untuk aktivitas hacking dan rasa-rasanya lebih kewajiban hacker untuk membiasakan menggunakan. Nah, di sini sebagai apa ya? Jika kalian mungkin kebanyakan ya yang kita tahu memang hacker-hacker seperti itu menggunakan sistem operasi Linux. Nah, mengapa? Karena dari Linux itu juga open source juga ya. Terus juga sistemnya itu lebih apa? Kita bisa apa namanya? Kita itu kita apa? Kayak apa ya? Dia itu lebih bukan kayak kan seperti apa ya Windows sendiri kan itu dia itu kayak ada apa ya kalau kita mau mencela apa bagian Windows itu juga lumayan susah ya. Cuma tapi kebanyakan apa ya? Duh, bingung aku jelasinnya. Bentar, bentar. Intinya gini wes. Kita itu harus membiasakan penggunaan Linux di mana sebagai komunitas kita itu dalam komunitas kita kan terdiri cyber security apa ya? Juga ada namanya juga komunitas Linux dan cyber security. Nah, cyber security sendiri itu juga masuk dalam hacking. Nah, makanya kita itu juga harus membiasakan dalam menggunakan sistem operasi Linux seperti itu. Nah, oke, saya lanjutkan ya. Oke, nah di sini tuh kita kan mengenal apa namanya command list dalam Linux. Nah, di Linux itu sebenarnya banyak command listnya. Nah, seperti ini, main itu mengisikan mengenai sistem Kali Linux. Nah, terus juga di sini ada call untuk menunjukkan kalender dan date sendiri itu di sini menunjukkan apa tanggal yang hari ini. Nah, kemudian intinya dalam command list ini itu sebenarnya kalian itu wajib apa ya? Nggak semuanya ya harus dihafal sih. Seperti apa ya? Kayak kali ini kan kayak kalau memang kalian membutuhkan ya komen ini ya kalian panggil. Nah, bagaimana cara kita memanggil command list ini? Nah, mau nganggilnya itu kita itu pakai terminal. Nah, dalam terminal ini kita ketikkan itu misal sebentar. Oh ya, boleh PPT-nya ini diperbesar nggak? oh oke. Di share gitu. Apa? Iya, diperbesar. Ya. Bentar. Diperbesar lagi ya. Oke. Kalau saya ini kan ntar jadinya kalau udah gini aja. Loh. Nah. Loh. Oke. Nah, nggak bisa ngepost sih. Postnya mana? Ini bentar. Saya ginikan aja deh. Oke.
Nah, oh, gimana ya? Bentar. Oke. Nah, oke, lebih kelihatan kan ya daripada tadi. Oke, saya lanjutkan. Nah, di sini ada command list. Sebenarnya kalian juga bisa set command list itu banyak di Google. Misalkan kalian mau command list apa itu ada. Nah, di sini itu ada beberapa command list. Itu yang harus apa ya? Memakai root dan juga nggak perlu pakai root. Nah, di mana kayak seperti ini apt ini biasanya kalau di apa ya gunakan ini buat advance packaging tool kan, itu dia itu buat misal apt update itu dia 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 akan ngupdate packaging tool yang ada di Linux itu. Nah, packaging dalam Linux itu. Nah, sebagai contoh gini, saya ketikkan apt gitu kan, update. Nah, di sini tuh ada error. Di mana itu error ini itu seperti permission denied. Nah, dia itu harus diberikan permission. Nah, kenapa? Karena ini tuh dia itu nggak masuk root. Nah, jadi sebagaimana kalau dia itu belum diberikan izin oleh akses root, maka kita perlu menggunakan command sudo apt update. Nah, sebentar. Oke. Nah, seperti itu. Nah, jadi beberapa komen-komen yang ada dalam Linux itu juga perlu diperhatikan apa namanya perizinannya. Seperti dia itu harus mengakses root atau dia tidak perlu akses root. Nah, cuma itu apa ya? Biasanya sih gimana ya? Apa namanya? Biasanya sih cuman apa ya? Kita itu jarang apa ya? Kalau yang tidak menggunakan root. Jadi kebanyakan itu sebagaimana kalau kita ingin mengakses file apa ya? Lebih dalam tentang Linux itu kita ya pakai root itu. Jadi lebih mudahnya kalian di komennya itu langsung aja masuk root seperti sudo Nah, di sini sudo itu kita ke switch user ke bagian root. Nah, bedanya kalian masuk root atau enggak itu ada tandanya, biasanya di dolar sama di hashtag. Nah, terkadang ada ya beberapa comment list itu juga di apa ya, saya pernah mencoba di Ubuntu itu ada comment list yang tidak perlu memakai sudo, tetapi tidak perlu akses root, tetapi dia bisa dijalankan di Ubuntu. Nah, sedangkan di Linux itu ada yang harus memakai akses root. Aku nggak, nah itu aku juga masih tahu ya, belum tahu ya. Itu kenapa? Jadi mungkin dari teman-teman ada yang tahu mungkin bisa dijelaskan, karena di sini kita juga kan sambil belajarnya bareng ya. Di sini cuma saya sebagai speaker bagaimana yang membantu membicarakan lah dalam kegiatan follow up ini. Mungkin
itulah. Oke. Oke, mungkin dari moderator mau kasih kesempatan ke saya. Halo moderator. Ya, bentar. Iya, silakan Egi. Jadi tadi di tentang masalah root ya, Di. Iya. Tentang masalah Nah, coba di root itu ketik apt-update. Nah. Sudah, Gi? Iya, kelihatan. Bentar, kita tunggu sampai update-nya selesai. Oke. Oke, jadi aku tambahin dikit ya. Buat teman-teman, kalau misalnya nanti pakai root, itu teman-teman bisa mengakses semua layanan atau semua hierarki yang ada di dalam Linux itu sendiri. Nah, mungkin kalau ketika teman-teman akan ada beberapa kasus yang berbeda nanti ketika teman-teman pakai Linux, gitu. Ketika nanti di apt update-nya Ubuntu itu semua ke-update, itu akan beda nanti di apt update-nya kali. Karena kenapa? Ada beberapa dependensi yang berbeda. Jadi misalnya nanti teman-teman update nih di Ubuntu, ya udah jalan aja update, nggak ada errornya, nggak ada warningnya. Tetapi ketika update dikali, itu ada error sama warningnya. Nah, itu nanti teman-teman coba lihat ke ranah dependensinya. Gitu. Jadi ada mungkin dependensi yang ditambahkan, sama nggak ditambahkan. Terus biasanya juga tentang masalah kode hash-nya. Nah, biasanya di situ. Biasanya ada beberapa kita harus pakai key-nya biar bisa ke-update. Tuh, mungkin itu aja sih tambahan dari saya. Sekian. Oke, terima kasih ya Mas Egi atas tambahannya. Oke, seperti itu. Nah, berarti itu memang dari dependensinya itu berbeda ya dari Ubuntu sama Kali, mungkin gitu. Oke, mungkin dari common list ada pertanyaan atau gimana sebelum saya lanjutkan dulu atau gimana nih? Enaknya gimana? Selesai materi dulu atau tanya jawab? Tanya jawab juga nggak apa-apa sih. Oke. Jadi biar ada timbal baliknya nih. Mungkin dari penjelasan yang sebelumnya dari teman-teman ada yang belum paham. Oh, ini ada yang angkat tangan. Mas Syafi'i. Oke, aku ingin tanya tuh. Kan itu di Ubuntu kan ada aplikasi versi Snap. Nah, kalau di Kali Linux itu ada Snap-nya juga nggak? Soalnya kalau yang versi Debian itu biasanya kayak pakai package gitu. Nah, package-nya biasanya ada link yang mati kan kalau di upgrade file terus. Itu gimana? Oke. Saya bentar. Ini kecepatan pertanyaannya sepertinya. Boleh ditulis di kolom komentar aja nggak, Mas? Aku pelan. Oke. Pelan. Lagi bisa kayaknya. Nah, gini. Kan kalau di Ubuntu kan ada App Store-nya kan kalau di Ubuntu itu. Nah, App Store-nya itu aplikasi versi Snap namanya. Nah, kalau di Kali Linux ada nggak App Store-nya atau versi Snap-nya? Oke. Moderator. Diskusi dua orang nggak apa-apa ya? Biar nggak boring-boring amat, ya kan? Santai aja kita. Boleh dong, boleh. Nanti paling kalau nggak bisa jawab bisa cari di Google. Oke, jadi yang ditanyakan Mas Evi itu ada nggak App Store-nya di Ubuntu? App Store-nya yang di Ubuntu ada nggak di Kali? Nah, terus masalah Snap itu. Snap itu adalah App Store yang memang khusus dibuat untuk Linux sendiri.
Jadi yang setahu saya itu sekarang Snap itu bisa dipakai di semua turunannya Debian. Jadi mau dipakai di Kali, mau dipakai di Ubuntu itu juga bisa. Nah sekarang pun App Store-nya yang ada di Ubuntu itu kalau dibilang apa ya, dia dari Snap langsung gitu loh. Jadi sekarang pun kalau kita misal install aplikasi di Snap itu, yang datang itu ya itu dari App Store itu. Jadi dia saling berkaitan sekarang di Ubuntu. Ubuntu udah pakai App Store-nya Snap. Gitu pun kalau di Kali juga install Snap bisa. Oh, oke. Ini juga bisa ini. Install. Aku dong mau nanya untuk Mas Yudis, ada nggak ya link terkait pembelajaran fundamental apa tadi itu komen-komen Linux yang Mas Yudis punya yang mungkin sedikit bagus bisa di drop di kolom komentar Mas. Oh, ada kok. Bentar. Sebenarnya kalau kalian apa ya? Bentar, penjawab ya. Oke. Itu sebenarnya kalian kalian search langsung di Google sebenarnya banyak. Cuma beberapa ya. Itu yang aku sarankan bentar. Please, nah, itu biasanya ada di kayak di websitenya ini. Yang mana ya dulu? Kayak contohnya kayak di ada dah di webnya Hostinger tuh juga ada, cuma itu ada juga penjelasannya. Nah, itu kayak seperti CP itu buat apa, MV comment buat apa, MKdir itu buat apa, itu ada. Cuma yang aku lupa ya, kemarin tuh ada kok. Cuma itu juga bahasa Inggris, tapi kalau kalian mau, tapi ntar aku carikan lagi ya. Mungkin dari yang lain ada apa ya namanya, link lah website yang menemukan komen-komen dari Linux yang lebih lengkap. Itu mungkin yang lain juga boleh mencantumkan di kolom komentar. Kan di sini kita diskusi bareng ya. Follow up-nya bukan cuma saya saja yang memberikan materi. Namanya diskusi dua arah lah namanya. Oke, itu tadi jawaban dari Mas Yudhistira. Mungkin dari teman-teman lain ada yang ingin bertanya tentang materi yang sebelumnya sudah disampaikan. Tanya materi. Gimana? Jadi gini ya, ini juga dari pengalamanku menggunakan Linux ya, dari Ubuntu, distro Ubuntu. Jadi pada saat ku buka itu Linux ya, aku kerja di situ, kerja ya programming lah, kayak buka-buka Android Studio terus Visual Studio Code. Ini yang menjadi masalahnya, rentan waktu yang aku gunakan kan 2 sampai 3 sampai 4 malah 4 jam gitu kan. Nah, tiba-tiba pada saat waktu itu si Ubuntu ini mengalami not responding gitu. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah memang ini Ubuntu itu gak stabil kayak Linux yang lain gitu? Terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaannya Mas Ian. Mungkin dari Wira atau Mas Yudhistira ada jawaban nih? Oke. Atau dari teman-teman lain bisa membantu untuk menjawab. Bentar, saya ada panggilan ya tadi dari atas.
disuruh lanjutin materinya terlebih dahulu. Jadi apa namanya, itu tadi pertanyaannya saya simpan dulu, nanti di selesai materi kita lanjutin ya pertanyaannya. Gitu. Oke. Oh begitu. Oke, kalau begitu kita lanjut ke materi selanjutnya ya. Nah, oke, materi selanjutnya itu terminal usage. Nah, di sini tuh terminal itu ada add, copy, rename, delete file. Jadi, Suaranya putus-putus. halo, tes. Oke, aman. Aman, oke. Nah, jadi kita itu bikin file ya. Misal file file folder aja deh. Nah, di sini kan mkdir itu komen buat itu kan bikin directory. Nah, Gak ada suara guys. Halo, Wir. Mungkin ada gangguan di jaringannya Wira ya. Teman-teman bisa tunggu sebentar. halo. Iya, halo. Halo, tes. Aman Wir, udah. Oke, aman. Oke, di sini kan tuh saya bikin folder code kan. Nah, di bagian terminal usage ini kita itu add, copy, rename, dan delete file. Nah, kita masuk ke folder code itu dulu. Nah, untuk komen masuk itu kita menggunakan cd. Nah, cd code. Nah, di sini kita udah masuk ke dalam folder code ini. Nah, sini kita bikin file. Di mana file itu menggunakan yang namanya comment touch. Nama filenya itu misal file name. Nah, sini filenya udah terbentuk. Nah, untuk nah di sini apalagi materinya itu copy, rename, copy. Nah, di sini untuk copy itu kan kita menggunakan cp. Nah, cp, kemudian itu Wira, suaranya kecil. halo. Iya, sudah. Oke, udah kan? Sudah Wir. Bentar. Ada apa nih? Bentar ya. Bentar. Ada kendala bentar. Jadi sebentar, saya dulu ya, mute dulu. Bentar. Oke, sambil nunggu pematerinya nih. Refreshing bentar ya teman-teman. Mungkin dari teman-teman ada yang mau tanya-tanya di luar dari materi?
Pematerinya mungkin masih ada gangguan ya di videonya. Kita tunggu sebentar. Oke, izin masuk ya moderator. Iya, silahkan. Oke, ini buat teman-teman kami mohon maaf karena ada kesalahan teknis nih. Kesalahan teknis dari pemateri. Nah, untuk referensinya itu udah bisa dilihat di kolom komen, itu ada beberapa juga yang dikasih sama teman-teman dibagi. Nah, nanti kalian juga akan dapat file PDF. Nanti file PDF itu juga berisi ringkasan materi yang akan ada gitu, yang diberikan pada siang hari ini. Jadi, selamat menikmati ya, dan mohon maaf atas kesalahan teknisnya. Mungkin itu aja. Halo, sorry ya, ada kesalahan teknis ya. Sebentar, tadi ada dari teman saya, ada aja soalnya. Oke, saya lanjutkan ya. Oke, tadi kan di mana? Ini kan untuk penggunaan kopi ya. Nah, kopi itu di sini itu dia itu komennya itu CP. Nah, file name, file. Tetapi ini kan untuk satu directory ya. Tapi kalau dia mau pindahin ke directory yang lainnya itu, maka kalian itu CP-nya file itu tersebut ke directory yang kalian tujukan gitu. Nah, kalau udah di copy itu pasti ada ini dua filenya. Nah, oke, kita lanjutkan aja ya untuk mempersingkat waktu juga. Itu rename. Nah, rename ini menggunakan command mv, di mana kita misal file name kita ganti dengan nama barunya itu misal filenya. Nah, maka nanti dari file name itu akan berubah namanya. Oke. Nah, kemudian delete file. Nah, di delete file itu kita menggunakan rmdir. rmdir ini untuk menghapus, sebenarnya rmdir ini untuk menghapus bukan file tapi folder. Nah, kita sebenarnya cukup menggunakan rm, yaitu misal file. Nah, maka di sini yang file yang namanya file itu akan terhapus seperti itu. Oke. Selanjutnya Vim text editor. Nah, Vim ini digunakan untuk kita bikin text editor, yang dimana di sini juga ada komen-komennya lagi. Di dalam Vim ini punya komen yang pertama yaitu X untuk delete unwanted character. Itu gunanya itu untuk mendelete karakter. O itu untuk undo, Ctrl R untuk redo. Dah, bisa kalian baca sendiri ya. Nanti juga ada itu kan file nanti yang akan di drop buat materi-materi kalian tuh di situ. Nah, sebelumnya kalau kalian menggunakan Kali Linux itu Vim ini sudah ada ya. Vim itu sudah ada, jadi komennya itu ketik Vim file titik. Nah, itu langsung gini. Tetapi kalau kalian menggunakan Ubuntu itu ada beberapa cara harus menginstal terlebih dahulu file-filenya aplikasi Vim ini gitu. Nah, di sini oke, kita lanjut. Oke. Nah, menggunakan file Vim ini tuh bagaimana gini. Vim ini text editor kan ya. Jadi kalian juga bisa, misalkan kalian mau kayak ngoding gitu juga bisa pakai ini. Kan di sini kan saya pakai file C, berarti saya
di sini mau coding bahasa C nih, bisa kita include. Halo, Ira. Halo, iya. Halo, Iya, suaranya nggak ada tiba-tiba. iya kah? Oke, bentar. Saya ulangi lagi ya. Bentar. Nah, di film Yusek ini kan kita di materinya kan membuat file .txt untuk diisi. Nah, di sini itu karena saya mau mempraktekkan kalau bawah film ini juga bisa buat kalian ngoding gitu. Bentar. Nah, datanya kurang. Bentar. Ira, Halo, iya. iya udah. Enggak, bentar. Jadi memang saya diam kok. Jadi ini ya, kalian itu di film Yusek ini kan tergantung kalian mau gunakan untuk apa. Nah, di sini kan saya mau mencoba ini buat codingan bahasa C gitu. Nah, di sini kan udah ya. Jadi pertama itu tutorialnya ya. Kalau kalian udah install, itu biasanya kan nggak langsung insert. Nah, itu pencet I. Huruf I ntar di bagian ini ada tulisan insert. Nah, di sini berarti kalian udah bisa mulai mengetik. Nah, setelah selesai mengetik, maka kalian akan escape. Nah, ya escape. Nah, untuk mengesave itu kalian gunakan titik 2 W key. Ini untuk save dan keluar. Nah, terus di sini kan udah ada filenya. File itu akan otomatis tersimpan dan di sini. Nah, terus kita coba buka lagi. Itu menggunakan Vim. Nah, kan karena udah tersave berarti kan yang kalian ketikkan tadi udah ada di sini. Seperti itu. Nah, itu sih kalau sekedar Vim Yusek menggunakan apa ya? Menggunakan Vim ini. Mungkin ada pertanyaan atau gimana? Halo? Halo? Halo guys. Saya Nah, ini ada pertanyaan nih. Cara kompilnya gimana, Kak? Nah, Oke. Cara compile-nya ya. Nah, cara compile-nya itu ya, kalian keluar dulu. Terutama kalian save dulu ininya. Nah, kemudian eh, kita gunakan komen bentar.
GCC-nya udah keinstall atau belum ya? Aku lupa. Ya, saya cek dulu ya. Soalnya kalau belum keinstall itu belum bisa. Oh, udah. Oh, udah ada. Berarti tinggal tuh GCC. Kemudian nama filenya yaitu file.c. Itu main.o file.out. Oh, ada yang kurang. Ada yang typo. Bentar. Maaf, Mas, kayaknya STDIOH lah. Iya, iya, benar. Iya, aku tahu. Bentar. Nah, makanya ada yang kurang nih. Jadi dia. Oke. Retron. Nggak harus sih retro. Soalnya saya bisa biasanya. Coba ya, kita coba lagi. Kalau memang saya tambahin retro. Nah, udah kan? Untuk panggilnya itu pakai titik file. Nah, ini udah outputnya udah keluar. Saya takut tadi kan printf kan buat itu kan, cuma print aja gitu. Seperti itu. Kalau mau compile-nya itu menggunakan GCC, pastikan GCC-nya terinstall. Kemudian untuk melihat outputnya itu dari file yang udah di compile tadi itu dipanggil /fileout. Nah, ini yang mau saya tanyakan, ini /fileout ini emang apa ya? Itu buat manggil buka file atau gimana? Mungkin yang lebih tahu bisa menjelaskan gitu. Itu pertanyaan apa ya? Kan karena ini katanya kan diskusi dua arah. Jadi mungkin ada yang lebih tahu ya. Saya kan juga di sini sebagai pemateri juga menjelaskan sepengetahuan saya juga gitu kan. Gimana? Mungkin dari moderator bisa menyampaikan. Halo, moderator. Ya, halo. Bentar. Oke. Oke, yang izin masuk ya moderator ya. Iya, Izin yang masuk lagi. Maaf. Iya, Oke, nggak tadi apa-apa. yang di terminal, nah itu kan kenapa sih dia apakah setelah di-compile, dia apakah masih berstatus sebagai file bertipe C atau udah enggak? Nah, setauku aja, mungkin kalau ada teman-teman yang punya informasi lain bisa diberikan ke sini. Nah, ketika dia di-compile, nanti file itu akan menjadi file base. Gitu. Karena kenapa file base? Karena ketika titik slash itu cuma bisa dijalankan ketika file itu dia berstatus base gitu. Kalau dia nggak base itu nggak bisa titik slash itu loh, titik garis itu loh. Itu. Oke, makasih Mas Egi. Oke. Oh iya, terkait. Oke. Mungkin ada pertanyaan lagi. Oh iya, pertanyaan yang tadi mungkin yang saya potong tadi untuk melanjutkan materi itu pertanyaannya bisa diulang. Itu pertanyaan dari Ian ya? Iya. Ian. Aku lupa tadi tanya apa ya? Bentar. Yang lag tadi tuh. Kalau nggak salah Kalau nggak salah, oh ya, lanjut Mas.
lanjut itu dia nanya tentang ini Ubuntu-nya kenapa kayak apa ya kayak nge-lag gitu kan kalau nggak salah. Ya, dia kalau Oh, kayak freeze ya. penggunaan yang lama itu dia not responding. Nah, pertanyaannya itu apakah Ubuntu itu kurang efisien dibandingkan dengan distro yang lain gitu. Yang lain. Oke, saya bantu jawab nggak apa-apa ya? Soalnya kemarin juga Silakan. dapat tuh masalah-masalah kayak gitu. Jadi apakah Ubuntu nggak efisien karena dia mengalami freeze? Sebenarnya nggak, bukan karena nggak efisiennya. Semua Linux itu dia punya RAM dan dia punya file swap-nya. Nah, ketika Linux itu atau distro itu terjadi freeze, karena dia kelebihan beban RAM-nya. Nah, biasanya saya beberapa kali dapat kayak gitu. Misalnya nih udah terlalu banyak buka tab, terus buka virtual machine, terus buka ini, buka itu. Nah, biasanya dia langsung freeze tuh. Dan itu jalannya cuma bisa dimatiin. Gitu. Itu di Aku semua juga ya? mau tambahkan ya. Sebagai Itu di semua. Kemarin coba di Ubuntu kayak gitu, coba juga di Kali kayak gitu. Dia dapat freeze-nya dan ternyata masalahnya yang pertama saya nggak membuat file swap-nya. Gitu. Ketika membuat file swap mungkin freeze itu masih bisa ditangani karena nanti kan memorinya kepindah ke swap yang lain. Nah, tetapi di beberapa kasus saya lupa buat untuk file swap-nya. Makanya ketika penuh itu dia nggak bisa menghandle semuanya, makanya terjadi freeze itu. Itu mungkin. Silakan sampai. Ya, kalau defaultnya swapnya yang instalan Ubuntu awal itu kan cuma 1 giga. Punya aku juga itu. Nah, itu awal pakai Ubuntu itu kan kurang tahu juga pakai swap itu. Nah, itu biasanya defaultnya cuma 1 giga. Nah, itu RAM biasa itu cepat penuh. Makanya freeze. Nah, sarannya sih di resize saja itu yang swap yang lama atau tambahan file baru. Oke, mungkin dari pengembangan kompetensi tadi katanya mau dibagiin materi, silahkan. Iya, Ya, aku juga mungkin mau nggak tanya. stabil 20 ke atas sudah nggak stabil. Dan ini suhu nih Mas Putra nih. Wah, selamat datang Mas. Oh iya, mengingatkan ke teman-teman absensi ya. Oh iya, aku mau nanya, boleh nggak? Halo, moderator. Iya, Boleh nanya nggak? boleh dong. Nah, ini aku kan pakai Ubuntu ya. Pindah beberapa bulan. Nah, itu kemarin aku mau ngeprint. Nah, itu saat ngeprint tuh nggak bisa ya, dia error. Kalau nggak salah itu pesan errornya tentang drivernya. Nah, itu udah aku cari menginstal ulang drivernya langsung dari website Epson-nya itu masih nggak bisa. Itu ada saran nggak yang suhu-suhu gimana? Udah diupdate belum? Ya udah upgrade. Dependensinya? Udah aku Masuk. pakai dependensi yang baru ya. Terus errornya munculnya kenapa? Kalau nggak salah itu ngeprint dia, tapi yang ngeprint itu pesan errornya, bukan file PDF-nya yang ngeprint. Waduh, kenapa tuh? Punyamu bisa nggak gitu? Bisa, teman-teman aja. Mungkin laptopku sih. Oke. Ya ini buat teman-teman kan kita follow up nih. Nah follow up itu konsepnya itu diskusi 2 arah. Nah tadi kan udah disampaikan nih materi dari Mas Wira. Nah mungkin dari teman-teman tuh ada pertanyaan gitu, Mas ini gimana sih dasarnya atau gimana sih cara pakainya? Nah nanti di follow up selanjutnya kami ada rencana untuk membuat follow up itu semi workshop. Jadi teman-teman itu disiapin dulu alatnya atau disiapin US-nya. Nah, nanti kita sama-sama buat latihan biar bisa mengikuti. Kalau cuma materi kayaknya sulit ya, karena kan nggak langsung praktek. Gimana nih? Mungkin dari materi yang saya jelaskan tadi juga ada
yang masih bingung itu bisa ditanyakan juga. Iya, Mungkin itu silakan. terkait edit video itu tadi file. Karena itu kan kalau di Ubuntu kan ada file explorer sendiri ya, bisa buat file bisa itu. Iya. Nah, itu mungkin kurang dijelasin ya apa gunanya edit video file tadi itu. Menggunakan CMD-nya. Fundamental part 1. Atau dari moderator sendiri, gimana nih moderator? Aman kah? Iya. Oke. Apa? Dari Mas Wira ada tambahan? Itu sebenarnya ada pertanyaan dari Mas Safei. Boleh. Boleh, silakan. Aku cuma mau izin sih, cuma share bentar gitu. Cuma Enggak. cek dasar aja gitu. Bentar, Biar seru. Bentar. Pertanyaannya Mas Safei tadi kan apa sih? Mengapa tadi ada komen-komen seperti create, terus copy, MV, dan juga yang itulah yang di bagian itu yang di file usage. Nah, sedangkan di Ubuntu sendiri kan juga ada pakai file explorer sendiri, dan itu kita juga bisa langsung create dari situ langsung, jadi nggak perlu ke terminal. Itu mengapa sih ada yang itu? Nah, kan mungkin ini sepengetahuan saya karena kan Ubuntu kan nggak yang desktop aja ya, dan juga ada yang server. Nah yang tahu saya yang server itu kurang ada itunya, kayak File manager. Ya, file manager. Jadi komen-komen itu juga diperlukan misal ke yang kayak server gitu. Jadi kan karena Linux sendiri tidak untuk desktop saja, dan juga ada yang untuk server gitu, Mas. Jadi komen-komen itu pasti dibutuhkan lah gitu. Itu sepengetahuan saya. Maaf ya, masuk ya. Ini untuk yang absen aku taruhnya di komentar ya. Ntar nanti ada yang absen. Terima kasih. Siap, Mas. Oke, aku boleh izin ke moderator mungkin share screen biar tak liatin tadi beberapa contoh penggunaan. Izin ya guys ya, biar nanti kita juga seru sih. Benar. Nanti tanya-tanya aja, nggak apa-apa. Pokoknya follow up kali ini aku sok-sokan jadi suhu dulu deh. Kalau nggak tahu ya udah kasih ke Mas Wira lagi. Gimana? Kebuka anjay. Ini kita buka terminal dulu wes. Nah, jadi buat teman-teman nih, apa sih sebenarnya gunanya terminal itu dalam Linux? Nah, kalau kita korelasikan dengan penggunaan hack tool, terminal ini sangat berguna gitu. Karena kenapa? Rata-rata semua hack tool itu dioperasikan melalui terminal ini. Kayak misalnya saya lihatin, ini sekarang lagi ngerjain praktikum kelima sih. Praktikum kelima, ini untuk Ubuntu server, sama ini untuk Kali Linux yang ada di dalamnya udah ada toolnya. Kalau ini saya pakai Kali Linux yang nggak ada toolsnya, jadi Kali Linux yang kosongan. Nggak ada toolsnya di sini. Ini udah saya modifikasi sesuai dengan kebutuhan saya. Kalau ini Kali Linux yang ada toolsnya. Vulnerable-nya. Oke, nah. Misalnya nih, teman-teman, ketika setelah menguasai Linux ingin menggunakan hack tool misalnya. Nah, terminal ini dia sangat berguna sekali gitu. Karena misal nih saya demokan satu hack tool aja. Saya demokan satu hack tool, misalnya kita pakai yang namanya Nmap, paling gampang lah. Nmap. Atau kata Mas Yudhistira tadi, biar enakan kita harus masuk ke user root. Sudo root. Oke, udah masuk di root, coba kita pakai toolsnya. Toolsnya itu ada namanya Nmap. Nah, ini Nmap nih. Ini toolsnya nih.
Jadi ke pola-pola tools hacking tuh dia cuma kayak gini, cuma kayak gimana ya, kayak tulisan-tulisan gini, nggak ada seru-serunya gitu. Cuma tergantung dari teman-teman gimana bisa kombinasikan kegunaan-kegunaan yang ada di tools ini sendiri. Nah, sekarang saya coba untuk IP-nya berapa nih? Lihat dulu IP-nya ya. IP-nya. Nah, kita cari dulu IP-nya. Kita cari dulu pakai NetDiscover. Nah, pakai NetDiscover. Nah, di sini ada semua IP yang terhubung dengan router yang ada di kosan saya. Nah, ini kalau kita lihat nih ada TP-Link, ada Samsung, ada Xiaomi, ada Realme nih. Ini udah banyak nih. Nah, ini semua IP-nya itu. Nah, sekarang gimana cara kita untuk mencari tahu IP yang dipakai oleh si mesinnya ini buat kita tes Nmap tadi. Nah, biasanya kalau virtual mesin itu dia pakai ini nih, nama vendornya PCS System Thing yang ini. Nah, sekarang kalau kita lihat lagi, yang PCS ini cuma satu. Nah, secara tidak langsung berarti si PCS ini, itu IP-nya ini adalah IP yang dipunya si mesin ini, si Ubuntu mesin ini. Nah, sekarang berapa ini IP-nya kita lihat? 162. Oke, 162. Nah, kita coba di Nmap-nya. Oh, ini SQL. Saya buka dulu yang cuma sampai footprinting aja ya, teman-teman ya. Biar kalau ini soalnya kalau terlalu teknis nanti. Nah, sekarang kita coba nih Nmap. Nmap scan-nya itu plus atau synchron send atau synchron apa namanya scan. Terus US-nya tak sama IP-nya tadi. Tak. Salah. 92.168.1 titik berapa titik? 162. Nah, ini lagi scan. Nah, setelah kita menggunakan tools ini dapat kita lihat bahwa ternyata penggunaan terminal itu sangat dibutuhkan dalam pengoperasian hack tool. Nah, jadi yang kami harapkan dari follow up pertama ini, teman-teman bisa familiar gitu, bisa familiar dengan terminal. Karena kenapa? Karena kalau dibilang 80% kegiatan hacking itu ada di terminal dan hanya mungkin 20% yang pakai UI-nya aja. Itu pun yang udah dikembangin oleh perusahaan-perusahaan penetrasi. Gitu. Nah, ini seperti ini contoh penggunaan hack tool-nya. Nah, kalau ini fingerprint-nya. Kalau kita lihat lebih sederhana lagi, kita kurangin O-nya. O itu untuk iOS ya. Nanti ada follow up tentang pemakaian Nmap, SQL Map, dan sebagainya. Nah, ini kalau dilihat nih, ini ada port yang terbuka, port 22 sama port 8000. Nah, kita coba akses nih, apakah yang port yang terbuka ini itu bisa diakses atau enggak. Nah, tadi kan IP-nya 192.168.1.162 ya. Port 8000. Kita akses apakah bisa? Nah, ternyata bisa. Gitu. Ini nggak aman. Gitu. Oke. Mungkin setelah pemakaian Nmap, saya akan tunjukkan pemakaian hack tool yang ada UI-nya. Ini juga baru saya pakai tadi nih. Namanya kok Armitage. Udah install belum ya? Belum. Install ini. Bentar ya, diinstal dulu. Tapi agak lama sini. Atau nggak usah yang Armitage, kita cari yang ada di sini aja. Contohnya itu mana kemarin ya? Wiresec. Enggak pacarnya. Nah, kalau yang sejenis Wiresec ini adalah hacking tool yang menggunakan UI.
Nah, ini juga ada cara penggunaannya, tapi saya belum terlalu menguasai untuk pakai Warsec ini. Ini Warsec ini gunanya untuk mengambil paket itu yang keluar. Jadi dia nanti akan melihat paket yang keluar masuk ke jaringan tersebut. Tuh. Nah, mungkin itu aja sekilas tentang seberapa penting sih penggunaan terminal terhadap pemakaian Hacktool. Kenapa sih dalam follow up kali ini kami memfokuskan untuk penggunaan dari terminal itu sendiri. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, juga untuk membantu dari Mas Wira tadi memperjelas kalau bahasa ilmiahnya interrupsi of justification, asik. Itulah pokoknya. Oke. Mungkin itu aja yang bisa saya demokan. Nanti yang akan lebih teknisnya, ini baru sampai tahap footprinting ya, nanti akan lebih teknisnya, insya Allah akan disampaikan oleh para masta. Nanti adalah kita kasih tahu infonya. Pokoknya lebih seru ke depan kalau teman-teman lebih aktif, nanti lebih seru ke depan event-eventnya. Oke. Mungkin itu aja, saya kembalikan ke moderator. Halo. Moderatornya sepertinya hilang. Hilang guys. Astaga, moderator. Kalau teman-teman yang mau bertanya silakan aja ya. Kita di sini buka terarah gitu. Yang mau silakan. Nggak apa-apa. Yang penasaran silakan. Moderatornya mana? Di apa? Halo. Halo. Apa? Halo. Apa ada yang mau bertanya lagi, Rek? Ayo. Masih pengenalan part 1 nih. Aul keluar ya, Aul? Nanti udah pengenalan lanjutnya bakal lebih dalam lagi itu soalnya. Ya, insya Allah nanti dibawain pembina. Jadi follow up selanjutnya insya Allah nanti dibawain Pak Syaif. Biar lebih GG. Biar yang lebih pro yang menjelaskan. Yang lebih pro. Oke. Kalau dari teman-teman ingin bertanya, tanya aja gitu. Nggak usah malu-malu karena kita di sini pola diskusinya diskusi dua arah. Gimana nih awalnya? Oh iya, jangan lupa ya nanti itu dibagiin di grup nggak? Nah itu materinya itu kita bagikan ke grup. Di situ ada dua, ada PPT sama ada file PDF-nya. Di PPT itu tadi yang dijelaskan oleh Mas Adi, dan di PDF-nya itu adalah penjelasan secara rinci untuk penggunaan dari syntax dasar pada terminal atau komen dasar pada terminal. Halo Fungsio, masih dengar saya nggak Fungsio? Masih. Halo? Masih. Oke, coba dari Fungsio ini nyalain kamera open cam, kita tolong. Coba Fungsio nyalain kamera. Yang ngerasa Fungsio yuk.
Ini cuman aku atau di layarku cuman Egy yang nyala? Layarnya nyala kok. Iya, Di aku cuman Huda lagi sekarang. udah nyala. Oke, kayaknya ada sedikit gangguan ya. Oke, kalau gitu, ntar aku konfirmasi moderator dulu, nanti tak ambil alih. Langsung penutupan biar enak. Gak bisa dinyalain kamera, aku gak tahu kenapa. Udah nyala kok. Itu nyala, Wik. Oh iya, nyala. Siap. Ya, parah lain gak sih? Sabar. Kondisikan. Mohon maaf guys, moderatornya ternyata hilang jaringan guys. Bakar di secret. Ini menurut Mas Wira nih, kayaknya nggak efektif kalau nggak ada itu ya, nggak ada apa namanya pemakaian toolsnya. Sama masing-masing peserta ini nggak ada Linux-nya. Nah nanti mungkin di next follow up teman-teman itu bisa install Linux dulu. Mungkin gini Bisa nih, install Linux dulu. saranku sih kedepannya itu ya, pengumuman follow up-nya lebih diperjauh lagi, jangan seperti tadi, kasihan mungkin mereka baru. Soalnya semalam kan jam 1 malam ya. Iya. Oke, gimana nih dari teman-teman? Sudah selesaikah buat acara follow up hari ini? Sudah. Jangan lupa dokumentasi. Oh iya, sebelum ditutup mungkin dari teman-teman apa medsos bisa bisa dokumentasi terlebih dahulu. Nah ini open cam dulu dong, ini ada yang belum ini. Oh iya, ayo open cam Ya, yuk. open cam dulu aja. Ya open cam, nanti di share IG-nya Kaliber nanti. Tunjukkan pose terbaik kalian kawan-kawan. Nah, gini kan enak, rame. Ya. Ini dua nih mana nih? Open cam semua, di aku nggak kelihatan. Di aku cuman ya rame sih, cuman ada beberapa nggak open ini. Aku kelihatan nggak? Aman. Jelas sekali. Imposter. Saya. 1, 2, 3. Sebentar lagi. Kok tunggu yuk. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3. Nah. Terus saya. Mau lagi? Lagi. Alalah. Udah guys, udah. Oke. Terima kasih udah menyiapkan dari dokumentasinya. Saya juga mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang udah hadir hari ini, udah menyempatkan waktunya untuk hadir bersama membahas tentang fundamental pertamanya, part 1-nya Linux. Mengingatkan juga buat teman-teman jangan lupa. Mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.